Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita hampiri hadirat-Nya. Mari kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Kita awali hari kita dengan meminta pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga sepanjang hari ini keajaiban-Nya selalu mengikuti kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang begitu mengagumkan. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Dan pagi hari ini kami hanya rindu datang memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang perkasa. Haleluya. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa ajaib karya-Mu. Kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Tetap Allah. Kami akui pagi hari ini Tuhan, betapa
Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Tinggikan namanya, agungkan muliakan Raja yang besar. Haleluya. 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 Selain Kau tiada yang lain Tuhan, yang kami banggakan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan di hidup kami, Kau Tuhan di hati kami, Kau Tuhan Raja yang berkuasa, yang kami sembah, yang kami tinggikan hanya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Kau tidak tergantikan. Selamanya Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau Raja di hidup kami. Engkau yang merajai, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami berserah kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Yang paling berharga di dunia ini hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
percaya hanya pada satu nama, nama Yesus yang menguatkan kami, nama yang mempesona, nama yang menggetarkan hati, hanya nama Yesus Raja kami, hanya nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami berserah, kami percaya keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, Kau selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mazmur 136 ayat 4 berkata, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam hidup ini kita mengenal ada dua keajaiban. Yang pertama keajaiban dunia, yaitu keajaiban yang dibuat oleh tangan manusia. Taj Mahal dari India, piramid Mesir, Petra yang ada di Yordan, dan mungkin masih ada banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lain. Semua itu bisa ada karena banyak tangan manusia yang mengerjakan. Tentunya dengan biaya yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi yang kedua, keajaiban Tuhan dikerjakan oleh Tuhan sendiri, tidak memakai biaya dan dalam waktu yang singkat. Kita mendengar kisah Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita mendengar, membaca kisah di Alkitab, Tuhan mengubah air biasa menjadi air anggur yang enak rasanya. Tuhan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan. Itulah keajaiban yang Tuhan kerjakan dengan tangannya sendiri. Dengan waktu yang singkat dan tidak menggunakan biaya. Adakah di antara kita merindukan keajaiban-keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Mari kita melihat apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keajaiban? Berdoa. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merindukan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu, berdoa adalah salah satu cara supaya kita menerima keajaiban Tuhan. Sebab berdoa adalah jembatan untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Berdoa seperti jalan tol yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Berdoa membangun hubungan kita makin dekat dengan Tuhan. Dan jika hubungan kita makin dekat dengan Tuhan, maka apa saja yang kita minta di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan melakukannya. Mari bangun hubungan kita di dalam doa kepada Dia setiap hari, supaya keajaibannya terjadi di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kemurahannya lebih daripada hidup, dan kemurahannya selalu tersedia bagi kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah tinggalkan waktu doa kita, jam-jam doa kita. Sebab doa
adalah penghubung antara kita dengan Tuhan. Biar pagi hari ini kita sadar benar siapa Tuhan yang kita sembah. Hingga setiap hari kita rindu berdoa, rindu berbicara, rindu bercakap-cakap dengan Dia. Dan ada hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari percaya kemurahan-Nya lebih dari hidup. Amin Tuhan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ketika Musa dikejar oleh Mesir, dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Di depannya ada lautan luas dan tidak mungkin dia harus berenang karena lautan itu begitu luasnya. Saat itu Tuhan nyatakan keajaibannya. Tuhan membelah laut itu menjadi dua, sehingga Musa dan bangsa Israel bisa melewati lautan yang begitu luas itu dengan berjalan. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Adakah jalan buntu? Atau apapun juga yang Bapak Ibu Saudara alami? Mari minta keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Caranya, bangun selalu mezbah doamu. Bangun selalu hubunganmu. Karena doa adalah jembatan antara kita dengan Tuhan. Doa adalah penghubung antara kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita meminta di dalam namanya, maka Dia akan memberikan kepada kita. Mari panggil namanya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa kemurahan-Nya yang lebih daripada hidup tersedia bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Jika Bapak Ibu Saudara rindukan keajaibannya dan kemurahannya terjadi dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segenap hati katakan kepada Dia, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Tuhan, biar lidah bibir kami selalu memuji dan memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kaulah keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami tahu keajaiban-Mu dapat Kau nyatakan dalam hidup kami. Ketika dengan segenap hati kami memanggil Engkau, dengan iman dan percaya, menaruh pengharapan dan berserah penuh kepadamu. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami. Kau lakukan keajaiban dengan tangan-Mu sendiri. Karena keajaiban itu adalah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau jalani sepanjang hari ini dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur, dan kami memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tergantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.